protes dari mahasiswa menentang. Berdasarkan cuplikan video di awal, dalam politik, keputusan sering dianggap rasional. Namun faktanya, perasaan dan emosi justru menjadi penggerak utama yang membentuk opini, memicu aksi, bahkan menentukan arah sebuah bangsa. Apa itu perasaan? Perasaan bisa kita pahami sebagai pengalaman batin yang lebih halus, misalnya merasa senang atau tidak senang. Perasaan ini sifatnya subjektif. Ia juga berbeda-beda pada setiap orang berdasarkan pengalaman. Emosi itu lebih kuat dan intens, tidak seperti perasaan tadi. Perasaan tadi bersifat subjektif, lebih halus, sedangkan emosi itu lebih kuat dan intens. Emosi seringkali mendorong tindakan nyata. Contohnya, marah bisa membuat orang turun ke jalan untuk protes, seruan aksi, demonstrasi. Contohnya, rasa takut. Rasa takut juga bisa membuat orang bertahan, dan rasa gembira bisa menumbuhkan solidaritas. Jadi, emosi adalah perasaan yang lebih dalam dan lebih berpengaruh pada perilaku politik. Emosi memiliki beberapa fungsi yang penting. Misalnya kemarahan rakyat terhadap ketidakadilan itu bisa memicu demonstrasi. Hal itu berfungsi, emosi itu sebagai tenaga penggerak. Emosi juga bisa menjadi pembawa informasi, misalnya rasa bahagia yang menandakan adanya kemenangan, rasa sedih yang menandakan adanya kehilangan. Juga emosi bisa membantu kita bertahan hidup, terus memberi sinyal kapan kita harus berhati-hati. Emosi juga bisa menjadi alat komunikasi, karena misal pidato politik yang penuh emosi biasanya itu lebih meyakinkan daripada pidato yang datar. Dalam praktik politik, emosi ini sangat memengaruhi opini publik. Emosi juga bisa menciptakan emosi kolektif. Misalnya rasa bangga ketika timnas menang, atau rasa marah saat rakyat merasa diperlakukan tidak adil. Nah, emosi inilah yang sering dimanfaatin dalam kampanye dan propaganda politik untuk menarik simpati masyarakat. Seorang pemimpin tidak cukup hanya pintar secara logika, tetapi juga harus cerdas secara emosional. Nah, kecerdasan emosional itu artinya mampu mengenali, mengendalikan, dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi rakyat. Pemimpin yang mampu bersikap tegas pada saat waktu yang tepat sekaligus empati pada rakyatnya akan lebih dipercaya dan akan lebih dihormati. Nah, emosi ini juga bisa kita kaitkan dengan teori Maslow. Politik sebenarnya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, mulai dari kebutuhan dasar seperti rasa aman hingga kebutuhan untuk dihargai, diapresiasi, dan mengaktualisasikan diri. Semua kebutuhan ini selalu melibatkan perasaan dan emosi, baik pada level individu maupun level kelompok. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perasaan dan emosi adalah bagian penting dalam psikologi politik, di mana emosi itu mampu menggerakkan massa, memengaruhi keputusan, dan bahkan menentukan arah politik sebuah bangsa.
Karena itu, penting bagi kita semua untuk tidak hanya memahami politik dengan logika, tetapi juga dengan kesadaran akan kekuatan emosi.